fa'ati'ni, taatilah saya, kata Allah. Aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun. Taatlah pada saya, kata Allah, nanti saya jadikan kamu, kalau kamu mengatakan kun fayakun. Tuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridat al-ilahiyah wal mawahib al-ikhtisasiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Sebelumnya saya terima kasih untuk sekian kalinya, alhamdulillah bisa bertemu. Cuman permintaan saya belum dikabulkan. Apa itu? Gurunya digilir gitu kan. Saya sudah 3 kali masih tetap saya itu kan. Bapak Wali Kota, Bapak Kiai semua, semua yang hadir. Hari ini kita masuk ke hikmah yang ketiga. Hikmah itu artinya sesuatu yang ungkapan yang bijak dari orang yang arif. Syekh Nawawi membagi ulama itu menjadi 3. Yang satu namanya ulama ahlul fatwa, yang ulama memberi fatwa halal haram, ini boleh tidak boleh, itu namanya ulama fatwa, ashabul fatwa. Kalau kita ngomong, kita sih biasanya menyebutnya ahli fikih. Tuh, ahli fikih. Kedua, ulama yang menyangkut ahli tauhid dan ahli tasawuf. Ya, ahlu zatillah. Itu disebut hukama. Hukama itu orang yang bijak, yang arif, al-arifin. Jadi omongannya itu omongan yang ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hati, anunya hati, bukan kalau ahli fikih itu hukum ini, hukum itu. Boleh halal haram. Kalau ini enggak, hati bimbingannya. Nah, beliau ini masuk Ibnu Athaillah ini minal hukama. Tapi ada lagi namanya kubara. Ulama disebut al-kubara. Kubara itu yang dua-dua. Dia ashabul fatwa, dia juga alim bidatillah atau orang arifin. Atau bahasa kitanya itu faqihun mutasawwifun. Ya faqih ya tasawuf. Nah, itu namanya ulama kubara namanya. Ulama kubara. Itu. Jadi ada yang ahli fikih saja, ada di tasawuf saja, ada yang dua-dua. Kalau tidak masuk dua itu, ya begitu bukan masuk ulama. Ya, mungkin hampir ulama lah. Hampir. Ya, kayak saya ini hampir nih. Ya. Kalau Syekh Nawawi menyebutnya begitu. Ya, kalau wala ashabul fatwa wala ashabul zat. Jadi ini namanya bukan. Nah, beliau ini dua-dua. Seorang Ibnu Athaillah itu faqih juga, tapi mutasawwif juga. Jadi inilah
hikmah-hikmahnya lahirlah namanya kitabnya Hikam. Hikam itu berbagai hikmah. Nah, hari ini kita yang ketiga. Bunyinya sawabiqul himam la tahriku aswaral aqdar. Pendek. Ini pendek, ungkapannya pendek sekali itu. Tapi maknanya Masya Allah. Sawabiqul himam, kekuatan keinginan. Ya. Keinginan. Azam yang kuat. La takhriku, tidak bisa membakar aswaral aqdar, pagar atau tembok kadar. Jadi kadar itu seperti tembok, ya. Azam kita itu nggak akan menembus, tidak akan bisa membakar, tidak akan bisa menembus kadar Allah itu. Nah, artinya apa? Ya. Wal makna anna al-azma 'ala al-murad la yu'athir. Ini babnya akidah ini. Ini kekuatan akidah ya. Nanti saya jelaskan lagi konteksnya dengan yang lain. Artinya azam yang kuat 'alal murad atas suatu kehendak la yu'athir, tidak memberi bekas. Tidak berpengaruh. Wala yaqa'u dzalikal murad, dan tidak akan bisa terjadi keinginan itu, ya, illa idza aradallahu ta'ala, kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, itu banyak ayat-ayatnya itu yang mengatakan begitu, ya, bahwa tidak mungkin kita itu kalau tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak akan bisa memberi bahaya kepada seseorang apapun, ya, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tuh. Kemudian ada ayat lagi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Saya menjadikan sesuatu itu dengan qadar, ketentuan. Apa yang terjadi itu atas qadar Allah. Makanya orang mengatakan tuh, ya, apa namanya? Qadar Allah, biqadrillah. Ya, dengan qadar Allah. Nah, kemudian ada ayat lagi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak akan berkehendak kecuali Allah berkehendak. Ada lagi, ayatnya banyak sekali, ya. Ada hadis, kullu syai'in biqada'in wa qadarin, ya. Segala sesuatu itu terjadi dengan qada'nya Allah dan qadarnya Allah. Hatta al-azza wal kais, sehingga al-azza itu kelemahan, wal kais dan semangat, an-nasyata lil fi'li, itu semua dari qadar Allah. Lembek, semangat, itu juga semua dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qada itu apa? Qadar itu apa? Ini kan orang tanya, qada apa sih? Qadar itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan apa namanya itu qada'ullah azza wa jalla. Jadi ada qadar yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu nggak bisa diubah dengan cara apapun. Nah, yang dinamakan qada itu apa? Ilmuhul azali bikulli ma sayajri fil mustaqbal. Jadi ilmunya Allah yang azali dulu, ilmu udu azali Allah, ilmunya Allah, ya, tentang sesuatu yang bakal terjadi nanti. Jadi sudah ada di ilmunya Allah itu. Karena Allah kan tahu segala sesuatu. Ya kan begitu. Allah itu
alimun bikulli syai'. Jadi apa yang terjadi udah tahu, itu namanya qada. Si ini bakal begini, si ini bakal begini. Kemudian kalau qadar apa? Wal qadar allazi ambal qadaru fahuwa wuqu'ul asya wa jaraniya tabaqan li'ilmillahi al-azali biha. Yang namanya qadar itu terjadinya sesuatu dan keberlakunya sesuatu sesuai dengan ilmunya Allah Ta'ala. Jadi kalau qadar itu ketentuan Allahnya, ya, ilmunya Allahnya, qadar itu pelaksanaan terjadinya seperti apa yang ada di ilmunya Allah. Baru qadar dan qada, dan makanya termasuk iman, ya, bil qada'i wal qadari. Qada itu yang ilmunya Allah sana, kemudian apa namanya, qadar itu terjadinya itu wuqu'ul asya, keterjadinya apa berikutnya sesuai dengan ilmunya Allah, itu pelaksanaan. Bahasanya birokrasinya itu tuh implementasinya itu qadar namanya. Ilmunya Allah namanya qada. Itu ya, paham itu ya, itu. Jadi itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita ilmunya Allah itu begitu, lantas apa hubungannya dengan usaha kita? Mau ngapain kita? Usaha ini itu. Oh, sudah qadar, diem aja. Apa gitu? Nah, ini pertanyaan, ya. Udah, kalau begitu kita tunggu aja. Apa enggak begitu? Kan udah ada qadanya. Tunggu aja. Kan begitu? Nah, begini jawabnya itu. Kita melakukan sesuatu itu karena ada perintah Allah. Tuh. Menerima qada dan qadar itu perintah Allah. Ta'amul bil asbab, kita menggunakan sebab, bekerja, belajar, itu juga menjalankan perintah Allah. Tapi apa yang kita kerjakan itu bukan berarti yang menghasilkan sehingga qadar itu bisa ditembus, tidak. Nah, ini akidah ininya. Jadi ada namanya al-inqiyadus suluki di ahkami syar'i. Kita itu patuh untuk menjalankan hukum syara, perintah-perintah Allah itu. Ya, kalau mau surga ibadah. Apa nunggu aja? Kan udah ada qadar Allah. Diam aja. Ya enggak. Karena itu perintah Allah. Sholat, perintah Allah. Puasa, perintah Allah. Kalau sakit, berobat, perintah Allah. Tapi bukan berarti obat yang menyembuhkan. Itu adalah qadaril iradatillah bimasyiatillah. Nah, ini anunya ini. Jadi namanya itu al-inqiyad as-suluki li ahkamillah. Kita patuh pada perintah-perintah Allah, tapi juga wal yakin, itu namanya itu i'tiqad ahkami, ya. Dan kita juga al yakin, ya, al-i'tiqadi, akidahnya, ya, bihaqiqatil qada'il ilahi, dengan qada'nya Allah. Yang terjadi itu ya kehendak Allah. Kita berusaha perintah Allah. Iya, perintah. Taat. Makanya. Jadi kan bukan berarti diem, nggak boleh diem, diperintah. Misalnya Syekh Nawawi mengatakan waktu khudhu hidrakum,
bersiap-siaplah. Ayat itu ayat perang. Tapi kata Syekh Nawawi, wa hadhil ayat tadullu ala wujubil hidri an jami'il tar al-madnunah. Tapi ayat ini juga menunjukkan bahwa kita harus siap sedia, antisipasi ya terhadap semua bahaya yang diduga akan datang. Jadi bukan perang saja serangan orang, tapi semua bahaya al-madar al-madnunah ya yang bakal datang, wujubil hidri, kita wajib bersiap-siap. Apa kata Syekh Nawawi? Wa bihadzat tariq, melalui pemahaman ini kanal apa namanya biddawa ya, karena al-ilaju biddawa, maka berobat itu ya, wal ihtirazu anil waba, menjaga diri dari wabah penyakit, menghindarkan penyakit, wa anil jibaril ma'il, dan dari tembok yang mau jatuh kita menghindar, wajiban, wajib. Nah, wajib berobat. Wajib kalau ada penyakit kayak COVID misalnya, ya jangan deket ke situ. Ya, nanti kita ketularan. Makanya Sayyidina Umar waktu mau ke Baitul Maqdis, di situ ada kolera, enggak jadi Sayyidina Umar. Apa katanya? Kata sahabat, apa mau lari dari qada? Kata Nabi, iya. Dari qadar, lari kita dari qadar kepada qadar lagi. Nafirru minal qadar ilal qadar. Lari juga qadar juga, gitu kan. Wajib. Wa min jidaril ma'il, dan juga kita menghindar dari tembok yang miring. Jadi kalau ada tembok miring, jangan duduk di situ. Lari, nanti ketimpa. Menghindari dari tembok itu wajib. Tuh. Kalau lapar, makan. Nah, diem saja kan, nanti kata Allah nanti kenyang sendiri, ya enggak. Di sini itu ya, itu. Ini jangan rusak, ini akidahnya harus benar. Jadi adalah, tapi bukan kita yang menyenangkan kita, bukan kita itu. Yang menyehatkan kita bukan itu. Yang menghasilkan kita bukan usaha kita, tapi masyiatillah atau muradillah, kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Makanya kalau kita apa-apa, insya la taqulanna inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan bilang besok saya mau begini, saya mau begini. Illa an taqula insya Allah, kalau dikehendaki oleh Allah. Kalau enggak, malamnya dia pingsan, yang enggak jadi. Tuh. Ini yang ya. Sebab kata itu orang begini. Itu ya, kalau orang bekerja berhasil, enggak sombong. Karena itu merasa ini bukan saya, usaha itu ya usaha sesuai dengan perintah Allah. Saya bisa jadi wali kota, bisa jadi wakil wali kota, bisa jadi camat, jadi kapolres. Itu adalah kehendak qada di zaman azalinya, itu ada tulisannya itu. Beliau ini wali kota ada di sono udah. Zaman dulunya itu ilfi ilmillahi ta'ala ada. Jadi ketika orang berhasil tidak merasa, oh ini dapat saya ini, iya kan? Hanya orang kadang-kadang merasa kayak Qarun. Qarun itu ketika diingatkan, ya kan? Dia bilang kaya itu jangan sombong, itu kan dari Allah. Innama utituhu ala ilmin minni, itu kan berkat ilmu saya, kepintaran saya, kecerdasan saya, makanya saya jadi orang kaya. Tuh. Nah, itu namanya dia tidak percaya pada qada dan
Begitu diambleskan baru berasa dia. Iya kan? Makanya ketika sekarang ada orang kalau nemu harta di bawah, harta karun kata. Padahal karun di Mesir. Di sini di mana? Tapi karena ada yang ambles dulu harta karun, maka tiap-tiap harta yang di bawah ini tanah kita lihat itu harta karun. Di bawah-bawah di mana-mana udah ke bawah-bawah itu. Itu. Tatkala kita tidak berhasil, itu tidak putus asa. Kan begitu. Itu. Jadi semuanya itu karena apa? Ya memang Allah tidak menghendaki. Ya, terus nyesel, waduh, salah sih saya ini. Coba kalau saya begini dulu, nggak begini nih. Coba dulu kalau saya sekolahnya di sini, saya bisa jadi begini. Yang nggak boleh begitu. Kita harus berusaha, tapi kita menyerah pada Allah Subhanahu Ta'ala. Ada hadis dari Rasulullah yang mengatakan, Ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolonglah pada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah kita, berusaha. Itu perintah Allah. Tapi jangan hanya usaha, minta tolong kepada Allah. Ista'in billah, minta tolong dulu pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Ya, itu anunya perintah Nabi itu. Kemudian kata Nabi, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Jangan mengatakan kalau terjadi sesuatu, ya musibah, nggak berhasil, atau misalnya jatuh usahanya, atau dia apa begini, ternyata salah, hasilnya tidak memadai. Fala taqul, jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza, kalau saya begini pasti nggak begini. Oh, lakana kadza, kalau saya dulu sekolahnya di sekolah ini pasti saya begitu. Belum tentu juga, iya kan? Sekarang sama dagangnya di pasar, rezekinya sama enggak? Ya belum tentu sama. Yang satu laku, yang satu enggak. Tuh kan, sama dagangnya. Dagang kain misalnya. Beda rezekinya, beda. Dagangnya sama, usahanya sama, tapi rezekinya beda. Ya, sebab yang membagi rezeki itu Allah. Ya, bukan kepala pasar. Ya. Kepala pasar cuma ngatur-ngatur doang kan. Urusan rezeki, urusan Allah. Itu termasuk qada dan qadarillah. Qada illa wa qadarihi. Itu penting itu. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena law itu, kalimat law itu andai kata, kalau kalimat kalau itu hampir mirip ya, bahasa Arabnya law, bahasa Indonesianya kalau. Iya, kira kalau saya begini, kalau saya begini, kalau sebegini, itu jangan menggunakan itu kata itu. Karena fa'inna, apa namanya itu? Fa'inna law taftahu amal syaitan, membuka amal setan. Jadi kita nyesel. Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begitu? Kalau saya begitu, nggak begini. Akhirnya pikirin terus, siang malam, ujung-ujungnya stres. Bener nggak? Orang stres itu karena kebanyakan lau itu tadi. Namanya penyakit lau. Oh, dari penyakit lau.
Itu penyakit lau itu loh. Itu dihilangkan lau. Terima saja. Oh, mungkin ya sudah usaha wajib, ya kan? Itu maksudnya itu seperti itu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah ini kadar Allah. Qul qaddarallah, Allah sudah mentakdirkan, dan wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki ya Allah kerjakan. Jadi qadarallah wa ma syaa Allah. Makanya bacanya kita begitu. Wiridnya Masya Allah la quwata illa bil. Kalau di surat Kahfi itu, baca surat Kahfi, Masya Allah la quwata. Kalau baca itu insya Allah katanya selamat. Kalau usaha itu kan ada yang hancur, ada yang apa, karena dia merasa dia usaha saya. Tapi kalau dia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah, insya Allah selamat. Katanya saya baca di dalam tafsirnya begitu, kata ulama begitu ya. Baca yang banyak Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata, diwiridkan aja. Allah, apa yang kita jalani itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya kira beberapa yang perlu saya sampaikan, teruntuk dengan satu kalimat saja itu ya, apa namanya, sawabiqul himam la takhriqu aswalal aqdar. Kekuatan semangat cita-cita itu tidak akan memakar, tidak akan merobohkan tembok kadar, nggak bisa nembus, nggak bisa. Ini kalau sudah begitu hidupnya enak, insya Allah enak tidur, ayam tidur, nggak pakai lau ya. Nah, yang nggak bisa tidur itu kena penyakit lau. Kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begini? Jangan seperti itu. Itu ya. Jadi sudah jelas saya kira. Jadi kita perintah waqad amarana idza ja'na an na'kula. Allah perintah kepada kita kalau lapar makan. Jangan lapar diem aja. Ya, tunggu takdir Allah lah. Itu tidak melaksanakan perintah kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Makan minum tapi makannya nggak berhenti ya sakit lagi, terlalu banyak. Itu adunya itu. Wa idza zama'na an nashraba. Kalau kita haus, perintah Allah minum. Wa idza maradna an nabhath 'anid dawa. Kalau kita sakit, cari obat. Jangan diem aja. Udahlah pasrah aja. Enggak begitu. Perintah Allah tuh tadawa, kata Nabi, berobat. Ini enggak berobat. Udahlah terima aja. Bagaimana nunggu kata-kadarnya Allah aja. Ya udah. Itu. Kemudian kita juga supaya bersiap-siap di dalam menghadapi segala macam penyakit, menghindari kerusakan, atau kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita amarna an na'lama ilmal yaqin an la fa'iliyata illa lillah. Kita juga sudah diberi pelajaran oleh tadi Imam Ibnu Athaillah ya, dengan yakin
bahwasanya ya, tidak ada sesuatu yang menentukan kecuali bagi Allah. Jadi berusaha, bekerja dengan segala kekuatan, tapi yakin kalau kita berhasil ini dari Allah. Kalau kita tidak berhasil, Allah belum memberikan kesempatan kepada kita. Tidak ada apa-apa. Enak ya. Itu Allahu wal khaliqu likulli syai'. Allah yang menjadikan segala sesuatu ya, dan kemudian yang memerintahkan ya, segala sesuatu sesuai dengan apa namanya, ala lahul khalqu wal amru, semuanya kejadian dan perintah itu ada pada Allah, sesuai dengan ucapan kita tiap hari, la haula wala quwata illa billah, masya Allah, la quwata illa billah. Cuman kalau orang dekat pada Allah itu memang apa ya, semuanya kayaknya kok selalu berhasil. Itu memang kehendak Allah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, hadis qudsi, adanya begini, abdi anallahu alladzi aqulu lisyai' kun fayakun. Ya kan? Ya. Kata Allah, wahai hambaku, anni, saya ini Allah alladzi aqulu lisyai', kalau saya mengatakan suatu, kun, jadilah kamu, maka fayakun. Itu kata Allah. Jadi alladzi idza aqulu li syai'in kun fayakun. Nah, terusnya apa? Fa'ati'ni, tahatilah saya, kata Allah. Aj'aluka taqulu li syai' kun fayakun. Taatlah pada saya, kata Allah, nanti saya jadikan kamu, kalau kamu mengatakan kun fayakun. Tuh. Jadi ada orang yang oleh diberi Allah ilmu kun fayakun. Nah, ini Allah sendiri yang mengatakan, saya ini kalau mengatakan sesuatu kun fayakun, saya bilang jadi. Karena itu semua kehendak Allah. Maka fa'ati'ni, taatlah saya. Kalau kamu taat kepada saya, aj'aluka, saya jadikan kamu taqulu li syai'i kun fayakun. Kalau kamu taat pada saya jadikan. Kalau kamu mengatakan kun fayakun. Waduh, kalau orang seperti ini bagaimana itu ya? Itu fa'ati'ni, kata Allah, taat pada saya semuanya, lahir dan batin. Kalau lahirnya ibadah-ibadah yang zahiriyah, batinnya ini bersih hatinya, nggak ada suka dumel, nggak suka dendam sama orang, nggak ada rasa sombong, tidak ada rasa iri sama orang, tidak ada cinta dunia, nggak ada, bersih gitu. Wah, bisa nggak begitu? Bisa nggak tuh? Kalau sudah begitu kita akan bisa kun tuh. Jadi kalau ada wali bilang jadi emas, jadi, itu sudah punya ilmu kun fayakun namanya. Waduh, bagaimana ya? Kalau kita semua dikun semua itu nanti. Iya, ada batu kun jadi emas, ada pasir kun. Wah, gawat itu mah. Itu nggak dikasih yang begitu mah. Ilmunya itu yang nggak punya kehendak apa-apa, semuanya lillah wa billah. Namanya hidupnya lillahi billahi wa fillahi. Itu tiga aja itu.
Segala sesuatunya karena Allah, bukan karena siapa-siapa, enggak ada, karena Allah semua. Billahi, sebab Allah. La haula wa la quwata illa billah. Billahi. Fillahi ay fi sabilillah. Semua jalan Allah. Kalau orang lillah wa billah wa fillah, ini sudah pantas nanti dapat ilmu kun fayakun. Masya Allah. Kepingin ya punya ilmu kun fayakun? Pengen. Ya itu sebenarnya gampang. Ikut Allah aja. Taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Itunya yang susah. Jalaninnya itu yang susah itu. Ya. Karena semua apa yang kehendaki oleh Allah. Kalau Allah sudah sayang pada seseorang, kata Allah, wa idza ahbabtu kuntu lahu sam'an. Kalau saya sudah cinta seseorang, saya jadi telinganya, pendengarannya, wa basaran, dan penglihatannya, wa yadan, dan tangannya. In sa'altani, in sa'alani, kalau dia meminta pada saya, a'taitu, saya beri. Mana coba begitu? Kalau sudah dicintai oleh Allah, udah telinga matanya Allah, telinganya Allah. Artinya semuanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah semua. In sa'alani, kalau dia minta pada saya, a'taituhu, saya beri. Aduh, enak enggak tuh? Dekat wali kota aja kalau kita minta dekat ya dikasih, enak. Apalagi dekat dicintai oleh Allah. Bagaimana kita dicintai oleh Allah? Terus saja kita mendekat pada Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku terus mendekat pada saya dengan sunnah semua. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah, berbagai sunnah terus, nggak pernah berhenti. Ya, terus hatta ahbabtuhu, sehingga saya cinta pada dia. Nah, kalau sudah cinta, ya tadi itu. Hatta uhibbah, sampai saya mencintai. Hatta uhibbah, idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai dia, ya kuntu lahu dan yasma'uhu, jadi telinganya yang dia mendengar, basaran yubsiru, dan penglihatannya yang dia lihat, wayadan yabtishu biha, tangannya, warijlan yamshi biha, kakinya yang berkayan. Sama, wa idza sa'alani la'atiyannahu, kalau dia minta saya beri. Ini dalam hadis yang lain begitu. Wala in ista'adzani, kalau dia minta perlindungan kepada saya, la u'idzannahu, saya beri perlindungan. Mana itu? Dijagain oleh Allah. Tapi dekat daripada Allah. Nah, makanya ada lagu gitu lah. Engkau dekat, aku dekat, kata Allah. Engkau jauh, aku jauh. Tuh, memang begitu. Man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekat pada saya satu kilan, ya, taqarrabtu ilaihi zira'an, saya akan mendekat satu zira', satu hasta. Dia satu kilan, saya. Jadi Allah lebih dekat. Wa man taqarraba ilayya zira'an, kalau dia datang kepada saya mendekat satu zira', taqarrabtu ilaihi ba'an, saya satu ba', satu hasta. Man atani yamshi, datang kepada saya berjalan kaki, ataitu harwalatan, saya akan datang kepada dia, kata Allah, dengan lari. Artinya Allah lebih cepat lagi. Tuh, mau dekat pada Allah apa tidak? Ini jauh melulu. Mana dapat?
kepengennya ada, jalaninnya yang enggak. Namanya itu lampah laku kita, gimana kita itu. Ini saya kira itu. Semua itu biqadain wa qadarin minallah. Semua dari Allah SWT. Jadi kalau kita ingin selamat, dengan diberi, permintaan kita dipenuhi, minta dilindungi oleh Allah, syaratnya satu, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya kira barangkali pelajaran kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan jadi kita tetap menjalankan yang namanya ya, suluk. Suluk itu artinya lampah lahiriah kita, ya. Atau disebut juga tadi saya bilang as-suluki atau inqiyadus suluki li ahkami syar'i, yaitu patuh kepada perjalanan menurut syarak. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau berobat, kita suruh bekerja mencari rezeki, itu namanya suluk syar'i. Tapi kita juga al-inqiyad atau disebut juga wal yaqinul i'tiqadi, kita memegang keyakinan akidah kita, yaitu bihaqiqatil qada'il ilahi, dengan kenyataan yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terima kita apa adanya ketika kita sudah menjalankan usaha kita, kasab kita, atau ta'amul bil asbab kita jalankan, kita terima apa adanya. Jangan kena penyakit lau. Saya ingatkan itu. Ini rata-rata suka begitu. Katanya begitu kan. Kalau saya begini, enggak begini nih. Lalu kemarin itu saya begitu, wah. Nah, itu penyakit lau. Hindari penyakit lau.